Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak Bapak kelas 1A dan kelas 1B. Kemarin kita sudah mempelajari pelajaran kedua, diakhiri dengan menghafal huruf-huruf hijaiyah. Di pertemuan kali ini adalah di pelajaran ketiga, yaitu kalian dapat membuka buku halaman 15 ya. Dibuka halaman 15. Di sini ada pelajaran tentang iman kepada Allah. Siapa yang tahu di antara kalian rukun iman itu ada berapa? Mungkin kalian ada yang tahu, ada juga yang belum ya. Rukun iman itu ada 6. Di antaranya anak-anak ada beriman kepada Allah, ada beriman, yang kedua beriman kepada malaikat Allah, yang ketiga ada beriman kepada kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan kepada para nabi, dan yang keempat ada beriman kepada nabi dan rasul Allah, dan yang kelima ada beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, di mana kita akan diperhitungkan semua amal perbuatan kita. Yang keenam atau yang terakhir ada qada dan qadarnya. Qada dan qadar, nasib, pernasiban kita ya anak-anak semuanya. Baik, di pelajaran kali ini hanya mempelajari tentang rukun iman yang ke-1. Jadi beriman kepada Allah itu adalah rukun iman yang ke-1. Kita tentunya harus wajib beriman kepada Allah. Iman itu sendiri artinya adalah percaya. Jadi kita harus mempercayai, meyakini adanya Allah, meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini ada gambar, yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya menciptakan alam semesta ini untuk kepentingan atau keperluan manusia semuanya, baik yang muslim atau yang tidak muslim. Semua umat manusia di dunia ini Allah berikan ciptaannya untuk semua manusia yang hidup. Bahkan bukan manusia saja, binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan, maksudnya hewan juga, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, hewan binatang yang ada di hutan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada sedikit kisah cerita digambar bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak gambarkan dalam sebuah buku ini. Ada seorang petani sedang membajak alam, membajak sawah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedua kerbau. Ada tanaman yang rindang untuk tempat peristirahatan petani, sawah, ladang yang sangat amat luas sebagai di mana para petani menanam semua tanaman yang tentunya untuk kita semuanya. Jadi begitu amat sangat besarnya ciptaan Allah. Di sini terdapat bukit-bukit, gunung-gunung. Bukan tidak semuanya ada artinya, semua ada arti dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat amat menyayangi kita semuanya untuk hidup di dunia ini dengan yakin. Kita harus percaya terhadap ciptaan-ciptaan yang Allah telah ciptakan. Kemudian setelah sedikit Bapak bercerita di sini,
Kalian pun bisa menanyakan hal-hal lain kepada orang tua kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah ya. Karena ciptaan Allah itu banyak, ada yang hidup, ada yang benda hidup, ada yang benda mati dan lain-lainnya. Semuanya adalah di dunia ini, di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Nah, kemudian seperti biasa, untuk kita semakin percaya kepada Allah, untuk kita semakin yakin kepada Allah, Bapak punya nyanyian di halaman 116, di 116-nya ya. Nah, kalian lihat di 116 halaman 16. Nyanyiannya kurang lebih begini. Ada judulnya adalah Agamaku Islam, dengan nada lagu Topi Saya Bundar. Kalau Bapak contohkan ini sekarang nih, kalian harus memperhatikan video Bapak ini ya dengan baik. Mari kita sama-sama menyanyikan Aku Percaya dan Yakin Allah Itu Ada, dengan judul Agamaku Islam, dengan nada lagu Topi Saya Bundar. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tepuk tangan anak-anak ya yang sudah bernyanyi. Nah, nanti kalian ini setelah bernyanyi bersama Bapak, nanti kalian hafalkan dan kirim videonya seperti biasa. Tapi kali ini bagi yang mau mengirim aja. Nah, yang tidak mengirim pun tidak apa-apa kalau yang sekarang ya pelajaran agamanya. Bagi yang mau mengirim saja, dibebaskan, mau mengirim boleh, tidak mengirim pun tidak apa-apa. Kemudian di terakhir sebagaimana biasa, ayo kerjakan sebagai tugas tertulisnya. Di sini menyebutkan ciptaan-ciptaan Allah. Menyebutkan ciptaan-ciptaan Allah oleh kalian. 5 saja boleh. Misalnya ciptaan Allah itu yang hidup, misalnya binatang, tumbuh-tumbuhan, jenis tumbuh-tumbuhan, jenis-jenis hewan, dan lain sebagainya. Misalnya jenis hewan 5, jenis tumbuhan 5 juga boleh. Benda matinya boleh juga. Ada kursi, ada meja, terserah kalian ya. Yang jelas semakin banyak kalian menyebutkan ciptaan Allah, semakin banyak nilainya, semakin besar nilainya ya. Nah, itu tugas tertulis yang pertama. Tugas tertulis yang kedua ada memberi kolom centang. Nah, ada kolom yang harus kalian centang. Kalau kalian percaya kepada Allah, itu ada, kalian centang. Yang keduanya, kalau aku percaya alam ini ciptaan Allah, kalian centang ya. Kemudian 3 dan 4 terakhir seterusnya. Dan yang ketiga latihannya adalah ayo berlatih, ada 4 soal. Pak, gimana kalau saya susah mengisinya? Boleh menanyakan kok sama orang tua ya. Dan lihat di buku, beberapa buku referensi yang sudah Bapak berikan kepada kalian semuanya ya. Untuk 3 tugas tertulis, sebutkan ciptaan-ciptaan Allah.
baik hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup lainnya,